Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, salam belas kasih dari hati Yesus yang Maha Kudus. Salam sehat, semangat, dan gembira selalu. Hari ini, Kamis 21 September 2023, Pesta Santo Matius, Rasul dan Penulis Injil. Kita akan mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai 13. Sebelumnya, mari kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian, ketika Yesus makan di rumah Matius, pemungut cukai dan orang-orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, Santo Matius berbagi kisah panggilannya dalam kutipan Injil hari ini. Ikutlah aku. Kalimat yang singkat dari Yesus itu mengubah hidup Matius. Meskipun orang-orang Farisi tidak dapat menerimanya, tetapi ia tetap menjadi pengikut Kristus yang setia. Bahkan keahliannya dalam bidang perpajakan digunakannya untuk mewartakan Injil. Orang-orang Farisi tidak dapat menerima Yesus yang makan bersama para pemungut cukai. Mereka berpandangan bahwa dalam golongan pendosa. Mengapa? Para pemungut cukai dianggap sebagai pengkhianat bangsa karena mereka bekerja untuk para penjajah. Mereka memungut pajak dari bangsa mereka sendiri dan memberikannya kepada penjajah. Karena itu, para pemungut cukai dimasukkan ke dalam kelompok orang najis karena uang dari penjajah itu najis dan tidak dapat digunakan untuk persembahan. Karena itu, mereka mestinya dikucilkan. Mereka telah melukai kehormatan para pemimpin Yahudi. Ketika mendapat kritikan dari orang-orang Farisi, mengapa makan bersama dengan para pemungut cukai? Yesus menegaskan sikapnya dengan jelas. Yesus datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan. Matius dipanggil oleh Yesus untuk mengikutinya karena dia dianggap sebagai pendosa berat. Matius terbelenggu dalam pandangan sebagai orang berdosa karena menjadi pemungut cukai. Matius merasa sungguh bebas ketika Yesus memanggilnya. Matius mengundang Yesus makan di rumahnya karena sukacitanya telah dibebaskan dari belenggu pandangan orang-orang di sekitarnya. Yesus memanggil Matius untuk mengikutinya karena kasihnya kepada pendosa. Mari kita mohon berkat Tuhan, kita mohon berkat dari Yesus, agar kita mau mendengarkan panggilannya dan mau mengikuti Dia, sebab Dia mengasihi kita. Mendengarkan dan mengikuti panggilannya akan membuat kita
hidup bebas, dan penuh sukacita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat beraktivitas hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.